Oke, baik. Baik, rekan-rekan sekalian, ya terima kasih sudah datang. Hari ini kita akan bahas SSH Service up and running. Webinar kali ini dibawakan oleh saya dan Mas Taufik ya. Mas Taufik kebetulan sekarang lagi ada apa? Ada ada halangan ya, bukan halangan ya, apa namanya? Kesulitan ya di tempatnya dia mati listrik. Aduh, ya ada aja ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya, jadi mudah-mudahan nanti pada saat giliran dia listriknya udah nyala gitu ya. Oke. Ya, tentang suara tolong dicek apakah putus-putus atau bagaimana. Tolong ya monitor please. Oke, jadi agenda kita prerequisite knowledge ya, cek intro, kemudian nanti SSH application. Oke, apa saja sih yang bisa dilakukan SSH gitu kan. Nah, terus SSH implementation. Oh, ini salah nih. Ya, dynamic public IP address ini harusnya dihapus. Ya, sorry ini slide yang kemarin belum tak update semua. Ya, dihapus dulu deh. Ya, jadi nanti pada saat diupload dia sudah bersih. Gitu ya. Oke, ini yang akan kita bahas ya. Nanti pas prakteknya sama Mas Taufik ya gitu. Jadi 50-50 lah. Mudah-mudahan nanti dia bisa hadir ya. Oke, buat yang baru datang ya, kita ini dari GLC Networks ya. GLC itu apaan? Gardenia Cakrawala, kita base di Bandung, kerjaan kita training IT consulting sama project ya gitu ya. Ya masuknya di IT consulting ini. Terus kita ngapain aja sih ya? Kita partner buat Mikrotik, Ubiquiti, Linux ya terutama itu. Terutama ini teknologi yang open source. Ya, jadi teknologi kayak apa yang closed source kayak gitu kita jarang dapat project terkait dengan itu. Terus produknya kita juga kita develop Radius Manager ya. Kemudian kita punya regular event seperti yang kita lakukan sekarang yaitu webinar. Kemudian nama saya Ahmad Mardiansyah, saya base di Bandung juga ya bersama dengan GLC. Saya pengguna Linux dari tahun 99 ya lama banget. Terus kemudian Mikrotik, Ubiquiti, trainer, apa ya certified konsultan juga untuk Mikrotik Linux dan saya nulis di beberapa website dan saya punya LinkedIn di sini ya teman-teman. Please ya kalau mau connect silakan ya. Ya mudah-mudahan kita bisa apa namanya kita bisa. Oh ini udah connect lagi ya Mas Taufik. Oke Mas Taufik selamat datang ya. Just in time. Oke, bagus, mantap lah ya. Oke, ini tentang saya. Terus project kita ya di GLC kebanyakan kita ngerjain ISP. Ya ada ISP yang macam-macam ya. Ada dari flat network dia flat banget gitu ya dari ujung ke ujung. Padahal ISP wireless ISP. Wireless tuh waduh apa kalau semuanya apa namanya? Kalau semuanya flat tuh aduh trafficnya tuh hancur ya kalau lagi rame gitu. Kalau siang-siang itu, ini kan buat residensial gitu ya. Siang-siang oke karena trafiknya kecil. Nah, pada saat malam gitu, pada saat semua pulang kantor, nah itu kentara tuh. Ya kita kerjaan banyak di situ, terus sambil ISP juga kita ngerjain softwarenya gitu kan. Jadi apa? Bukan hanya ngeklik mikrotik aja gitu, tapi kita juga coding gitu. Dan juga ini apa? Terakhir kita ngerjain juga apa? Untuk data mining, data science gitu ya. Kita coba gitu. Jadi kerjaan kita ya konsultan dan apa kita diminta tolong dong untuk analisis data gitu. Wah itu seru gitu. Jadi kita nggak membatasi diri buat networking, kita fokus di IT solution ya. Gitu. Oke, tentang webinar ini udah lama dari tahun 2010 ya, teman-teman juga misalkan kalau waktu itu ikut juga tahu ya tahun 2010 Januari tanggal 1 gitu ya itu tahun baru kita bikin webinar ini habis daripada nggak ngapa-ngapain ya udah kita bikin webinar. Oh voice-nya cracking oke. Coba saya ganti koneksinya ya.
Oke, ini saya coba ganti koneksi. Mudah-mudahan bisa. Bagaimana? Suara bisa kedengaran nggak ya? Ini saya ganti koneksi saya. Ya, sudah aman, Pak. Oh, aman ya? Oke. Ya. Suaranya lebih lancar dari yang tadi ya? Tolong dong dicek, please. Halo. Tes connect, tes suara bisa? Ya, lancar, Pak. Lancar. Lancar ya? Sip. Oke. Oke, prerequisite ya paling tidak untuk mengetahui ini ya Anda kita asumsikan Anda udah ngerti networking ya, komputer network ya udah tahu. Oke, lanjut kita. Bagi teman-teman yang teman-teman yang mau memperkenalkan diri, tolong ya silakan ya. Nah di sini dari mana, terus pengalamannya apa gitu ya. Ini untuk bahasa Indonesia semua ya. Silakan dikenalkan diri Anda di sini ya, silakan. Dari mana, kemudian pengalaman Anda ya, kalau bisa ekspektasinya setelah ngikut ini apa gitu, sehingga nanti pada saat bagian sesi kedua ya kita bisa cerita banyak di situ. Oke, silakan ya perkenalkan diri teman-teman ya, dari mana. Kemudian ya kita masuk ke prerequisite knowledge ya, paling tidak bagi teman-teman yang hadir kita udah tahu bahwa ya ketika kita komunikasi kita akan memodelkan komunikasi itu ke dalam model tertentu ya. Nah, salah satu modelnya itu adalah model OSI di mana dia memodelkan bahwa kalau kita mau komunikasi kita bikin dia per layer. Nah, gitu. Per layer itu macam mana gitu kan. Ya, jadi satu layer itu satu fungsi gitu kan. Ya, ada untuk application, ada untuk presentation, session, ada transport, network, data link, physical. Nah, nanti fungsinya macam-macam. Oke. Jadi setiap layer punya satu fungsi ya gitu. Jadi satu layer nggak bakal ganggu layer yang lain karena sudah ada couplingnya masing-masing. Jadi nanti begitu data dikirimkan, datanya itu nanti akan ditambahkan ini data nanti akan tambahkan header di sini, headernya itu ditambahin lagi di sini ya, jadi tambah panjang ya, tambahin di sini. Jadi awalnya dia cuma satu begini doang ya data, nah ini headernya tambahin di sini, dan juga di layer 2 ada trailer juga gitu. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita ingin tahu detailnya kayak mana per layernya, contoh datanya, data headernya itu kayak mana ya, seperti ini. Jadi contoh ya, ini ada header ya. Jadi mulai dari bit ke 0 sampai bit ke 31 ya, ingat ya. Ini katanya 32 bit, kok 31 ya kan, mulai dari 0 ya kan. Nah, terus datanya di mana ya, di sini nih data gitu. Data kita di sini. Nah, kemudian nanti tambahin header di sini kan gitu. Oke, simple as that. Nah, terus nanti kalau layer 3 juga sama, prosesnya layer 2 juga sama. Ini kalau layer 2-nya Ethernet. Kalau layer 2-nya WiFi gimana? Ya sama juga, ditambahin header gitu. Nah, terus data yang dari upper layer mana? Yang di sini gitu. Terus headernya, ya ini gitu. Nah, ini kalau di zoom lagi jadinya seperti ini. Nah, panjang kan gitu. Jadi WiFi itu headernya panjang, lebih panjang dari Ethernet gitu. Ya, nah jadi kalau misalnya kita lihat ya, nah data enkapsulasi itu panjang itu ya, seperti ini. Jadi ini yang kita kirim, ya yang kita ketik di WhatsApp ya. Nah ternyata yang dikirimkan oleh Android kita itu sampai segininya gitu ya. Nah ini dengan catatan kalau dia pakai MPLS ya enggak. Kalau nggak pakai MPLS yang seperti di atas gitu. Jadi lebih banyak apa namanya itu. Jadi kalau ngirim data tuh jangan pelit ya. Ya gitu ya, tulis ya besok gitu ya. Itu lebih banyak ininya apa headernya daripada banyak datanya. Gitu. Nah, jadi inilah keuntungan kita ya dengan adanya komunikasi tadi ya. Kita bisa unified network ya. Ya, jadi kita bisa pakai satu teknologi aja di layer network ini ya. Jadi unify untuk semua aplikasi kan gitu ya. Ada voice, email, internet messenger,
TV, WWW, SSH termasuk yang kita bahas sekarang kan gitu. Dan nanti di bawahnya ini layer 2-nya ya, layer fisiknya gitu. Jadi layer tengahnya itu tetap sama semua, yaitu internet protokol. Yaitu kenapa gunanya kenapa internet protokol itu populer banget ya, karena satu dia open, nggak perlu bayar ya kan. Implementasinya banyak di mana-mana dan banyak yang support gitu kan. Nah, terserah. Jadi nanti layer 2-nya berubah-ubah, mau first G, 2G, 3G, 4G, apa sekarang tuh 5G, 6G, whatever G lah gitu ya. Itu kan perubahan di layer 2 gitu kan. Nah, layer 3 tetap IP address ya kan. Kan asik gitu. Oke, gitu ya. Nah, nanti atasnya tinggal aplikasi gitu. Oke, jadi inilah ya hasil kerja dari desainer-desainer network zaman dulu ya, di mana dia udah mikirin tuh gitu ya, bahwa unifikasi itu bagus ya. Nah, hal lain ketika kita bicara internet itu adalah security dan encryption ya. Jadi security ketika ketika didefinisikan tuh ada aspeknya ya. Kita sebut CIA, apa C-nya itu confidentiality ya. Jadi konfidensial ya, nggak boleh sembarangan orang melihat gitu kan. Terus integrity artinya data yang dikirim sama data yang diterima itu terintegritas. Integritas itu artinya kan kamu orang yang berintegritas. Artinya apa? Artinya apa yang di mulut dan apa yang diucapkan dan dikerjakan itu sama kan, itu integritas. Ya, sama juga. Jadi data dikirimkan dari Jakarta diterima di Bandung sama gitu ya. Datanya 10 mega gitu ya, diterima juga 10 mega. Jangan sampai data 10 mega diterima 5 mega, dikorupsi 5 mega kan gitu. Itu enggak integrity namanya. Nanti ada teknik untuk integrity itu ya. Terus ada juga availability ya. Jadi datanya tetap bisa diterima gitu ya. Oke, itu definisi beberapa aspek dari security ya. Nah, terus ada juga AAA ya, authentication ya, authorization dan accounting gitu ya. Jadi autentikasi itu mengecek ya registered user ya, bahwa Anda terdaftar dalam user apa enggak gitu ya. Kalau Anda bukan user Anda nggak bisa masuk kan gitu. Itu authentication. Terus ada juga namanya authorization ya. Itu hak ya. Jadi Anda sudah authentication bagus ya. Nah, sekarang filter kedua ya, authorization. Anda boleh ngakses menu mana aja, ya kan gitu. Kalau admin bisa lihat ini, kalau user biasa hanya bisa lihat ini. Nah, itu authorization namanya. Ya. Nah, terus nanti dicatat nih accounting ya. Anda login kapan ya, trafficnya download berapa banyak, berapa online time-nya, ya kan? Enggak kok saya nggak online. Nah, ini di catatan kita gitu. Anda online, terus download file gede banget kan gitu. Jam sekian gitu. Nah, itu ya accounting. Jadi kita nggak bisa ngelak lagi. Oke. Terus, nah ini ya, network security map ya. Jadi Anda bisa lihat di sini kecil banget ya. Anda bisa lihat ya di sini layered ya. Ya, defense di sini ada mulai layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di setiap layer itu ada defense-nya masing-masing ya. Nah, terus di sini ada kolom top thread pada setiap kolom. Terus di setiap situ kan kita dalam networking kita menggunakan implementasi TCP/IP ya. Emang selain TCP/IP ada nggak? Oh ada. Contohnya apa? IPX, SPX ya kalau pernah dengar. IPX, SPX ya itu sama seperti TCP/IP gitu. Cuman itu dikembangkan oleh Apple dan Apple nggak mau buka protokolnya ya, jadi nggak dipakai lah dia gitu kan. Kalau mau pakai itu harus pakai beli Apple lagi, gitu ya, tahu aja duitnya berapa gitu kan. Namanya kita sultan gitu. Nah, terus juga ada anti malware di sini ya untuk setiap layernya. Kemudian di sini ada IDS, IPS ya, intrusion detection system, intrusion prevention system. Nah, terus nanti apa yang dikerjakan AAA di setiap layers. Terus kemudian firewall bekerja di mana aja di situ. Kemudian di sini teknologi VPN ya. Itu ya. Jadi ini adalah network security map ya. Jadi di setiap layer itu ada masalah security dan apa sih namanya? Dan apa namanya? Dan mitigasinya gitu ya.
Oke, ini security mechanism ya. Jadi ini sudah teknisnya. Oke, bahwa kita punya service di sini ya. Dan ini mekanismenya gitu. Jadi ini teknisnya, ini servisnya gitu. Jadi contoh peer entity authentication kita bisa lakukan itu dengan encipherment, digital signature atau authentication exchange. Ini dari William Stelling ya. Nah, ini ada juga contoh misalkan non repudiation ya. Ini mungkin teman-teman baru dengar gitu, tapi di bank itu udah sering banget. Non repudiation itu artinya nggak bisa menyangkal ya. Jadi anti penyangkalan. Jadi contoh misalnya ini, Anda udah transfer dari A ke B gitu, itu yang Anda lakukan. Dan terus Anda menyangkal, enggak kok bukan gue yang transfer. Nah, itu non repudiation. Nah, tekniknya gimana? Kita bisa pakai digital signature, kita bisa pakai data integrity, kemudian nanti notarization. Nah, contoh misalkan ini apa? Sekarang kan ada itu apa startup yang jualan ini kan kayak tanda tangan digital gitu kan. Ya. Nah, itu juga sama ya, contoh non repudiation gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngelak lagi. Dia tanda tangan kok gitu ya, tanggal sekian gitu kan. Nah, tanda tangannya udah bukan tanda tangan basah lagi, tanda tangan digital gitu. Itu, Pak. Ya, itu teknik-teknik. Nah, nanti service dan teknisnya. Nah, mengenai detailnya, nah itu ke vendor masing-masing. Ada yang open, ada yang enggak. Oke. Nah, terus kita juga bahas tentang tadi ya, ada proses yang namanya confidentiality. Nah, ini confidentiality ya. Jadi kita nggak mau bahwa data yang dikirimkan ya itu dibaca oleh orang lain kan gitu. Jadi mereka bisa nyadap, ya, tapi bisa disadap, ya bisa. Tapi meskipun disadap, mereka nggak bisa ini tahu isinya ya kan. Kenapa? Karena kita acak gitu ya. Nah, terus teknik confidentiality gimana? Bisa pakai encipherment, bisa pakai routing control. Jadi jangan sampai di routing lewat situ gitu. Gitu. Atau routingnya kita enkripsi ya, trafficnya misalnya pakai IPsec gitu kan. Ya bisa juga gitu kan. Ya, gitu ya. Nah, terus jadi seperti saya bilang tadi encipherment, nah itu kita akan bahas kriptografi. Ya, jadi nanti kita dari A, pasti nanti kalau kita belajar security ya, A kita kirim ke B ya. Nah, di tengahnya tuh ada C. Nah, gitu ya. Nah, C-nya ini yang sebagai pihak yang jahat gitu. A itu Alice, B itu Bob ya. Alice, C-nya Charlie. Nah, pasti contohnya begini. Ya, jadi A kirim ke B, nah di tengah jalan disadap oleh C gitu ya. Ya nggak apa-apa disadap, ya kan? Suara apa sih? Oh iya. Oke ya, jadi pertama kali kita pakai simetrik ya, teknik simetrik itu artinya key untuk mengenkripsi dan mendeskripsi itu sama ya, di share key-nya gitu. Contoh seperti password gitu lah ya. Jadi asal tahu passwordnya, key-nya ya udah dapet tuh. Nah, mau lebih canggih lagi, asimetrik gitu. Jadi key untuk encryption, nah ini pakai public key, dan key untuk ini harusnya decryption, ini salah ini ya. Decryption itu beda ya. Jadi ini ada public key, ada private key. Itu. Jadi kalau A mau kirim ke B, ya dia harus minta dulu public key-nya B, pub key dari B, gitu loh. Baru dia kirim. Jadi mau ngirim ke orang, kita harus minta dulu public key kamu apa sini buat saya gitu. Ya, kalau asimetrik tuh kayak begitu. Oke. Nah, terus kita masuk ke secure shell. Jadi sebelum kita masuk ke secure shell, ini a bit of history gitu ya. Jadi ada remote access protocol. Jadi zaman dulu sudah biasa tuh ya, WFA itu udah biasa banget zaman dulu. Bukan udah biasa sebagai fenomena global enggak ya. Kalau sekarang kan WFA fenomena global. Nah, zaman dulu ya orang IT udah biasa lah gitu ya, kerja dari rumah gitu kan, sampai di kilam rehala tuyul gitu. Ya, ya kayak gitu. Jadi server saya ada di Amerika, ada di Inggris, ada di mana ya, saya dari Indonesia, so what gitu ya. Emang kenapa gitu kan?
Nah, itulah kerja kita gitu ya. Di satu sisi asik gitu ya, kerja dari mana aja bisa asal connect ke internet. Di sisi lain, ya kita justru jadi susah ya kan. Kita jadi nggak bisa plong gitu ya kan. Saya mau full liburan gitu ya. Kagak bisa men, tuh server lu harus standby gitu. Jadi ya itu kita lagi berenang di pantai dikit-dikit lihat HP. Oh apa? Oh networknya oke. Begitu ada daun mati, oh pasti ditelepon. Jadi nggak jelas antara antara apa? Antara kerja sama hidup pribadi itu rada susah gitu ya kalau IT kayak gitu ya. Nah, tapi ya nasib lah ya. Oke ya, jadi intinya saya ada di Indonesia. Saya mau akses server saya yang ada di whatever lah, di Singapura, di Malaysia ya. Saya punya klien juga di sana. Ya saya akses lah servernya. Masa kita harus datang ke sana naik pesawat gitu kan? Mana sekarang ada macam-macam lagi, pakai swab ya, pakai karantina lagi gitu kan, hanya buat ngakses gitu ya kan, nggak lucu. Jadi kita harus ada yang namanya remote access ya, remote node, kita remote access protokol gitu. Nah, ada yang berbasis CLI di mana itu sangat ringan, cepat, bandwidthnya kecil. Contoh misalkan Telnet, RSH ya. Nah, tapi isunya dia nggak ada security ya. Jadi dia pakai plain text. Nanti dijelasin sama Mas Taufik tuh. Ya, alternatifnya nanti kita pakai SSH. Ada juga pakai versi GUI. Nah, ini kan Windows base ya, Windows. Kalau ngomongin Windows, bikin pusing kepala gitu ya. Saya terakhir pakai Windows itu tahun 2007 ya. Terus sisanya pakai apa? Pakai Linux ya. Terus kalau ada aplikasi berbasis Windows gimana? Ya, pakai VirtualBox. Sekarang sudah pakai Mac ya. Lebih enaknya. Cuman duitnya itu pusing ya. Tapi bagus sih. Nggak perlu pakai upacara dulu. Kalau Linux itu kan kita install, ada upacaranya dulu ya, mau nyolokin hard disk zaman dulu ya, atau USB itu kita harus ngetik command line, bla bla bla. Tahu sih gitu kan, gue kan sysadmin juga gitu kan. Ya cuma repot gitu. Nyolokin printer gitu ya, waduh itu pusing tapi ya. Ngeprint di Linux, aduh, nggak user friendly banget dan nggak semua disupport ya kan. Aduh, pusing gitu. Ya, hal-hal kayak gitu sih yang kurang di Linux. Akhirnya beli Mac ya sangat kebantu banget ya. Oke ya, balik lagi sini ya. Intinya GUI ya. Jadi kalau misalkan remote komputernya itu berbasiskan GUI, contoh Windows ya. Nah, kita perlu pakai remote access yang berbasiskan GUI, misalkan apa VNC, RDP gitu ya. Itu udahlah berat, lama pula, slow ya kan. Tapi ya gimana? Itu harus diklik, bukan diketik komen ya kan. Mana bisa. Nah, itulah kendala kita ya. Jadi alternatifnya ya kita pakai command line interface ya. Berbahagialah Anda untuk manage server Linux ya. Jadi nggak perlu apa remote desktop, nggak perlu macam-macam ya, nggak perlu. Sekarang pakai TeamViewer ya atau pakai apa? Apa tuh yang murah tuh. Tapi sekarang TeamViewer ini ya di blok gitu kan. Oh, dia tahu gitu bahwa saya pakai TeamViewer buat pakai kerja gitu. Jadi Anda nggak bisa gitu ya. Jadi Anda menggunakan TeamViewer untuk komersial, untuk cari uang gitu. Kalau Anda pakai TeamViewer untuk cari uang, Anda harus beli TeamViewer gitu. Kalau mau gitu kan, tahu dia gitu kan. Ya udah pakai yang free ya, siapa tuh namanya, VNC atau remote desktop atau apa ini DS gitu kan. Ya ya. Oh ya, cuti tetap kerja, nah ya benar. Jadi sebenarnya IT itu ya gitu ya, dibilang cuti ya iya, dibilang kerja iya juga. Jadi batasnya itu tipis dan sering sering kebablasan gitu. Ya gitulah ya. Tapi di satu sisi enak sih ya. Kita bisa kerja dari mana aja itu enak. Tapi di sisi lain ya gitu, ya nggak ada yang sempurna lah ya. Ya kayak gini lah ya nih itu kan. Kita lagi nyantai-nyantai ngecek dulu gitu kan. Lagi berenang ngecek dulu gitu kan. Ngecek di sini ada yang down nggak gitu kan. Ada ya gitu sih. Jadi kayak apa ya? Kayak psikopat. Oke, gitu aja lah ya. Nah, udah. Intinya zaman dulu ya.
kita mau akses. Jadi saya dulu tahun 2006, 2005 itu server saya basisnya Linux ya. Ada juga Windows, tapi dikit banget ya. Basisnya Unix ya, Solaris dulu. Kalau teman-teman yang tahu Solaris ya. Nah, dari kekurangannya Telnet itu dan RSH remote shell ya, nah kita buat SSH. Jadi alternatif dari insecure protocol gitu. Telnet RSH. Nah, enaknya SSH itu standarnya terbuka. Emang standar bisa lihat di mana? Di RFC sini. Nah, feature security dia bisa pakai asymmetric. Nah, ini keren ya. Jadi untuk initial connection-nya dia pakai asymmetric. Kenapa cuma buat initial connection aja? Karena asymmetric itu berat gitu kan. Kalkulasinya komputer zaman dulu itu processingnya nggak kayak sekarang. Nah, nanti dia sudah initial connection asymmetric. Nah, baru dia bikin key ya untuk symmetric encryption gitu. Jadi asymmetric encryption itu untuk share key-nya ya, mengenerate share key kemudian nanti dipakai di dua pihak gitu. Nah, nanti setelah data exchange baru dia ganti symmetric gitu. Nah, untuk autentikasi dia bisa pakai key based authentication atau password based gitu. Nah, kalau mau yang canggih pakai ini. Dan kalau beberapa hosting sekarang wajib itu ya, key based authentication kan. Dia nggak mau pakai password itu karena password tuh ya itu kadang orang males kan gitu. 1 2 3 4 5 6 ya kan, ayo ngaku semua ya kan. Nah, dia nggak mau, jadi dia wajib pakai key base ya. Anda kalau cloud-nya apa Google Cloud, AWS, Azure, terus apa lagi tuh yang dari Cina tuh, Alibaba Cloud ya. Pasti kalau misalnya kita create VM dia oke, Anda boleh akses tapi nanti pakai key gitu ya. Nah, implementasinya pakai OpenSSH. Ini keren banget ya, dibuat oleh OpenBSD Community. Nah, nanti di porting ke Linux gitu. Terus Solaris juga bikin, iya. Terus yang lain juga bikin HPUX kayak gitu ya. Dia bikin versi SSH-nya sendiri. Gitu. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada akan dilanjutkan oleh Mas Taufik. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak. Yoi. Oke, saya share screen dulu. Oke. Ya, jadi Mas Taufik ini dia lebih praktikalnya nanti ya. Kita Ya. bagi sesinya di dua. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi pertama izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya M. Taufik Nuruda. Pekerjaan sebagai guru TKJ, IT support juga sebagai Mikrotik Academy Trainer di salah satu SMK yang ada di Lampung. Jadi mungkin tadi untuk awal sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad tentang SSH. Yang paling familiar itu kita biasanya menggunakan OpenSSH server atau OpenSSH client. Jadi untuk instalasinya cukup mudah. Biasanya tinggal kalau di Linux menggunakan apt-get install OpenSSH. Nah, untuk di OpenSSH sendiri itu ada beberapa kriteria dalam penggunaannya. Biasanya mungkin yang pertama kita ada istilahnya SSH host key, di mana koneksi SSH itu biasanya dibangun melalui koneksi menggunakan public key encryption. Jadi ketika klien connect ke server, biasanya si server itu akan memberikan atau mengirimkan public key-nya ke si klien sebelum dia login. Nah, untuk setiap remote SSH server, dia biasanya menyimpan public key-nya di dalam directory etc SSH dengan ekstensinya .pub seperti ini. Nah, biasanya untuk di klien public key dari yang dikirim oleh si OpenSSH server itu biasanya disimpan pada directory home.ssh known host. Jadi misalkan sebentar. Jadi misalkan di sini saya punya dua buah server SV1 dan SV2, di mana kita akan mencoba melakukan remote koneksi dari SV1 menuju ke SV2. Oke.
Sebentar. Oke, mungkin saya perbesar dulu. Oke. Nah, jadi yang pertama biasanya, jadi di sini kita ingin melakukan remote dari SP1 ke SP2. Jadi di mana yang SP2 ini dia alamat IP-nya dia 192.168.101.2. Nah, di sini biasanya kita gunakan perintah, ya pastikan OpenSSH-nya sudah diinstal terlebih dahulu di servernya. Selanjutnya yang pertama kita gunakan command SSH, kemudian usernya, nama user kebetulan di sini user at IP-nya berapa? 101.2. Oke, sebentar. Jadi kita lihat. Saya hapus dulu untuk known host-nya. Jadi biar kita lihat dia autentikasinya. Nah, di sini ketika pertama kali melakukan remote SSH, biasanya dia dari klien itu akan dimintai konfirmasi apakah kita ingin mengcopy ke public key-nya. Jadi untuk mengcopy public key-nya kita biasanya gunakan perintah yes. Baru nanti dia diminta untuk password user atau autentikasi usernya. Oke. Atau Baru apa setelah disebut ini, fingerprint juga ya, itu. ya. Noun host. Oke, jadi ini sudah masuk ke SP2. Nah, biasanya kalau untuk di SSH server yang tercatat itu ada di, kalau kita lihat di .ssh, dia authorize. Oh, enggak ada. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau di SP1, ketika dia menyimpan known host-nya, nah ini bisa kita bilang key-nya atau fingerprint-nya dari si apa namanya, Server. SP2 ya, si servernya. Jadi ketika kita login untuk yang kedua kalinya, dia tidak langsung dimintai security key atau password usernya. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Sip, mantap ya. Lanjut. Nah, selanjutnya nah di sini yang menarik lagi dari OpenSSH, kita bisa menggunakan SSH Keybase untuk autentikasinya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad, kadang kita males tuh setiap remote harus masukin password. Nah, itu kan agak ribet. Jadi Ya. kita bisa menggunakan SSH Keybase, di mana kita melakukan generate SSH key menggunakan skema public private key. Jadi ada dua key yang kita gunakan nanti. Selanjutnya kita bisa generate key-nya dari SSH client menggunakan SSH keygen, di mana dia secara default akan disimpan di directory home.ssh dengan nama defaultnya id_ssh. Nah, kemudian untuk SSH keybase sendiri, dia biasanya kita diminta konfirmasi untuk passphrase-nya. Nah, ini untuk passphrase sendiri dia biasanya untuk proteksi private key-nya. Jadi ketika kita menggunakan keybase, kita juga bisa lakukan proteksi lagi di apa namanya, key-nya. Kalau kita masukin passphrase berarti pas kita mau connect dimasukin passphrase-nya dulu ya, terus nanti Iya, ditanam di memori kan ya. itu nanti ya bisa. SSI agent-nya kan gitu ya. Ah, Ya, ya, oke. oke, jadi kita coba. Ini dari ini SP1. Jadi kita buat dulu. Yang pertama kan dia belum ada nih. Oh, itu udah ada. Oh, ini tadi yang praktek saya sebelumnya nih. Oh, Saya hapus hapus aja. dulu. Hajar aja. .ssh bintang. Oke. Oh, oke. Oke. Jadi pertama saya buat SSH SSH keygen ya. keygen. Nah, oke, ini dia kan konfirmasi nih, secara default dia akan disimpan di .ssh dengan nama ID RSA. Nah, di sini biasanya diminta untuk konfirmasi passphrase-nya. Jadi kalau kita tidak mau menggunakan security passphrase lagi, cukup dikosongkan. Ya. Oke, jadi dia nantinya tersimpan di
directory SSH dengan nama ada 2, yaitu ini private public key dan private key-nya. Nah, coba Oke, di jadi cat gitu biar orang lihat tuh kayak mana cat key-nya tuh. SSH untuk yang ID RSA yang pub-nya seperti ini, Nah, gitu. yang Jadi private-nya seperti ini. Oke. key itu ya kayak gitu ya. Iya. Kadang orang tuh, saya dulu juga waktu belajar key itu kemana sih key gitu ya, kayak kunci gitu ya. Oh, tahunya tulisan gitu doang. Iya. Terus saya nyoba ini apa ngopi dari situ ke ini kan notepad gitu ya. Ya kalau misalnya ngopinya jelek tuh di save lagi hancur tuh. Iya. Ya makanya kalau ngopi key itu satu filenya di ini di copy, jadi jangan Di copy copy paste gitu filenya. ya. Oh, Iya. benar filenya gitu. Bulat-bulatnya copy, jangan copy paste ini. Oke, selanjutnya untuk gimana caranya kita mengirimkan key-nya tadi ke si server. Jadi kita menggunakan SSH copy ID ke servernya user 1.2. Nah, kemudian dia akan diminta password usernya. Ya. Oke. Jadi kalau Yes. kita cek di server 2 cat SSH ada authorized key-nya. Nah, ini hasil yang dikirimkan oleh si server 1 atau SV1. Ya. Jadi begitu kita login ke SSH user at tik 2, dia langsung login. Ya. Nggak perlu pakai Oke. passwordnya. Ya. Chip, maknyus. Ya, jadi Oke. ini berguna jika servernya sistemnya berbasis Linux ya atau Unix Ya. gitu. Jadi SSH keygen ya. Nah, kalau di Windows nggak ada SSH keygen, ya tergantung softwarenya. Nah, kalau pakai putih kan ada tuh ya putih gen ya, putih keygen gitu, generate keygen. Nah, nanti bisa pakai itu gitu. Oke, gitu ya Pak. Lanjut. Oke, selanjutnya ada lagi untuk SSH agent-nya. Nah, di sini biasanya ini digunakan untuk key yang istilahnya kita gunakan passphrase tadi. Jadi misalnya kita menggunakan key yang di security lagi yang menggunakan passphrase, Ya, itu kan coba dia aja. otomatis harus login lagi menggunakan passwordnya tuh. Ya, Jadi kita coba kita buat key yang kedua, misalkan SSH keygen. keygen. Jadi karena kita mau buat yang kedua nih, jadi kita Ya, gunakan option F untuk buat SSH key 2. Jadi nanti kita tentukan penyimpannya di sini. ya, Nah, di sini misalkan kita masukkan password passphrase-nya 12345 yang simpel aja. ya. 12345. Oke. Selanjutnya kita ke SSH. Di key 2 sama key 2.pub ya. Ya. Iya. Jadi kalau ya, key 2 dan Ya, key2.pub. ya, yang Jadi satu kita copy private, dulu yang satu public ya. public. Ya, chip, mantap. SSH copy ID. Kita gunakan opsi min ini karena kan beda key nih. Jadi kita tentukan secara manual mana yang Ya. mau di copy. Oke. key2.pub Ya. ke user at 1.2. Oke. Nah, jadi ini sudah berhasil di copy. Selanjutnya kita coba tes. SSH min i gunakan key 2 tadi. Ya. Nah, ini berarti Jadi private ya. ya yang private-nya at titik 2. Nah, yang diminta di sini adalah passphrase-nya, bukan yang usernya nih. Nah, oke, baru bisa. Oke, coba exit terus login lagi sama juga. Sama. Jadi kalau kita masukkan tetap passphrase-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan agent nih. Jadi agent itu dia biasanya melakukan penyimpanan sementara untuk passphrase yang akan kita inputkan. Jadi dia hanya bersifat sementara. Jadi kalau kita exit sesinya, dia nanti akan minta password lagi. Ya, jadi valid per sesi. Satu Ya. sesi itu sekali login gitu ya. Jadi kita bisa aktifkan agentnya dulu menggunakan eval $, kemudian SSH agent. Oke, ini sudah aktif. Baru kita SSH add.
Kemudian untuk SSH key2. Nah, kemudian untuk passphrase-nya 1345 key identity add. Jadi begitu kita coba login, ya dia langsung masuk tanpa password. Itu lebih untuk misalkan kita teman-teman pengen lebih aman. Jadi kan walaupun nanti key-nya berhasil diambil orang, dia masih ada passphrase-nya untuk security-nya, security tambahannya. Oke. Mantap. Nah, selanjutnya untuk customizing SSH service, nah biasanya kita bisa konfigurasi di SSH di _config, di mana di situ kita bisa setting untuk permit root login-nya. Nah, biasanya ini kita tentukan apakah dia boleh menggunakan atau login menggunakan root password atau tidak. Jadi biasanya kalau secara default, kalau di Ubuntu sih, oke sebentar. Kalau nggak salah kalau di Ubuntu itu dia permit password-nya tidak diizinkan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan Red Hat tuh kayaknya default-nya kalau nggak salah yes deh untuk permit root password-nya. Ya kan bisa diganti ya. Iya. Jadi itu khusus buat root ya. Nah itu Iya. jadi di situ terlihat bahwa permit root password. Nah jadi untuk login ke root boleh langsung atau harus lewat Tidak. SU gitu loh maksudnya. Oke, kemudian bisa lagi untuk lebih aman secara default kan dia menggunakan port 22. Nah, itu kita bisa ganti default portnya. Misalkan ini server SV2. Dan untuk portnya misalkan kita ganti custom portnya 2222. Ya jadi buat teman-teman yang punya server di internet jangan pakai 22 deh. Iya. Karena baru 5 menit running, oh kayak kemarin tuh login kan. Ya Kayak kan kemarin persis ya. itu coba. Minggu lalu tuh hari Selasa tuh. Live itu. Iya, Live. live config. Baru lihat juga tuh. Kayaknya udah Oh berapa iya. menit yang lalu dia. Iya, dia coba login root, coba login admin dengan. Oke, selanjutnya untuk loginnya cukup kita gunakan perintah SSH menggunakan tambahan option P dan custom portnya berapa. Ya. Titik 2. Oke, nah sudah berhasil untuk login menggunakan custom port. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk misalkan password autentikasi juga bisa kita setting di server. Ini gunanya misalkan kita sudah menggunakan key-based autentikasi, kita nggak mau pakai mengizinkan user manapun untuk pakai autentikasi. Jadi hanya user yang dia memiliki key-nya yang bisa masuk. Selain itu dia nggak akan bisa login ke si user, servernya. Ini juga bisa kita setting. Ya, jadi password authentication ya. Iya. Oh ini public authentication itu bisa kita setting juga. Ya. Selanjutnya ada lagi yang menarik untuk di SSH yaitu SSH tunneling. Oke, sebentar. Oh ya, ada lagi kita juga bisa melakukan eksekusi komen dari klien ke si remote servernya. Jadi misalkan kayaknya contohnya seperti misalkan kita mau ngecek server nih hanya untuk lihat komennya. Misalkan SSH salah. Pasportnya udah diganti. Nah, misalkan kita hanya butuh ngeliat komen kan kayaknya capek tuh. Mager biasanya. Nah, cukup kita gunakan seperti ini. Kemudian kita tambahkan komen apa yang akan kita jalankan di si servernya. Misalkan lsb release -a untuk mengecek versi Ubuntu-nya. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi komen apapun itu bisa kita tambahkan di sini. Ya, jadi komennya di remote tapi hasilnya di kita kan gitu ya. Iya, nah contohnya nih. Misalkan kita cuma mau ngecek IP nih.
cukup seperti ini sudah bisa melakukan pengecekan IP yang ada di server. Oh ini IP-nya sekian. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi berdasarkan feature ini ya itu sangat-sangat mempermudah sekali ya. Yang apa tadi satu ya, kita bisa login tanpa password ya, itu udah ngebantu banget. Terus yang berikutnya kita bisa execute command ya di sana untuk hasilnya ditampilkan di sini, kan enak banget tuh ya. Iya. Nah, berdasarkan feature ini, nah itulah yang menjadi dasar automation gitu kan. Jadi tools-tools untuk automation itu kan yang biasanya berbasis SSH itu kerjanya kayak gitu tadi. Jadi dia display, terus hasilnya ditarik ke sini, kemudian kita processing, nanti dari hasil processing itu dikirim lagi komen ke sana gitu ya. Nah, untuk bisa kayak gitu harus punya kemampuan programming. Jadi mau nggak mau sekarang meskipun network engineer, network engineer apa show IP route, show whatever lah gitu, no shut, apa lah gitu ya, komen-komen yang nggak karu-karuan itu. Nah iya, sekarang harus ngerti ini, harus ngerti programming gitu kan. Iya. Itu kalau apa network skala kecil kayak kelas warnet gitu ya atau rumahan tuh nggak perlu secanggih itu gitu ya. Cuma kalau kita mau ke network yang rada serius gitu ya supaya hidup kita lebih mudah gitu ya harus ngerti programming gitu. Itu kira-kira ya tambahan dari saya. Silakan Mas lanjutnya. Oke, selanjutnya untuk fitur yang menarik lagi di SSH ini ada SSH tunneling, di Ya. mana ini merupakan metode yang bisa kita gunakan untuk semacam port forwarding dari remote server ke lokal ataupun sebaliknya seperti layaknya koneksi VPN. Jadi maksudnya kita bisa melakukan remote koneksi dari klien menuju ke server, tapi dia dilewatkan ke SSH connection. Jadi contohnya seperti ini, kita punya server nih, punya server yang dimana untuk dari kliennya melakukan akses web server tersebut melalui koneksi SSH. Nah, contohnya itu bisa diterapkan misalkan kita punya website atau web server nih, kemudian diblok sama si ISP-nya port-port tertentu. Jadi itu kita bisa lewatkan koneksinya melalui SSH, baru kita bisa akses ke server kita tuh. Jadi untuk SSH tunneling itu sendiri ada dua tipe, ada local port forwarding dan ada remote port forwarding. Di mana untuk local port forwarding itu biasanya kita lakukan di sisi klien, di mana sisi klien dia melakukan local import, di mana dia melakukan local port, kemudian melakukan pemanggilan IP sesuai servisnya dan port berapa, baru dia komen ke usernya. Contohnya seperti ini. Untuk yang local port, kita punya klien yang dia ingin mengakses sebuah web server, di mana kita membuat local port. Jadi ini kita definisikan local portnya sendiri. Misalkan local portnya 8888, di mana untuk IP lokal private-nya itu biasanya dia atau IP yang akan kita akses itu menggunakan IP 192.168.10.2 dengan port 80. Jadi ini kan web server nih. Kemudian kita lewatkan menggunakan SSH dari public IP, misalkan IP-nya sekian, itu bisa. Jadi contohnya, oke, sebentar. Oke, oke ini misalkan saya punya server, oke kita gunakan klien. Jadi kita berbasis Windows, kliennya kita bisa gunakan PATI. Jadi kalau untuk yang Linux side atau menggunakan Linux, kita bisa gunakan command seperti ini untuk melakukan remote-nya. Hampir sama sih. Oke, kita gunakan PATI. Yang pertama ini misalkan IP untuk servernya itu adalah 200.12. Jadi di sini kita gunakan untuk hostnya 30.200.12 dengan portnya ini masih 22 yang ini yang server 1. Kemudian untuk aksesnya ini kita buka di connection kalau menggunakan PATI. Jadi memang kalau di Windows ada beberapa step, nggak bisa sekaligus. Kita pilih tunnel.
Nah, di sini kita tambahkan untuk source portnya ya. Nah, ini kita definisikan local portnya mau berapa. Misalkan 8888. Jadi ini kita definisikan sendiri untuk local portnya dan destinasi IP-nya berapa. Dimana misalkan di sini kita punya server lokal ini di bawah sini. Jadi si server ini dia bisa meneruskan forwarding port ke di bawah, server yang ada di bawah sini. Jadi kita buka dulu. Oke, saya lihat IP-nya. Nah, ini IP-nya 1.2, 192, 168, 1.2. Kalau kita panggil oke. Oh, ini untuk masih base-nya masih Ubuntu. Oke, mungkin saya ganti dulu tampilannya biar enak bisa dilihat. Oke, misalkan ini adalah this is web 2 untuk HTML. Kalau kita lihat lagi, oke, seperti ini. Nah, jadi kita isikan di sini destinasi IP-nya tadi dari si server ini. Jadi di si Windows ini akan connect ke SSH ke server 1, kemudian dia akan melakukan forwarding port melalui SSH ke si SV lokalnya. Kita definisikan IP-nya itu 1.2 dengan port 80. Kita add dan open. Masuk dengan user dan password si servernya. Oke, di sini sesinya sudah masuk. Nah, kita bisa tes melalui web browser untuk tesnya. Apakah dia sudah berhasil aksesnya menggunakan perintah localhost 8888. Oke. Jadi ini sudah berhasil melakukan koneksi dari si klien ini ke server. Jadi dia koneksi melalui SSH dan berhasil memforwarding port ke si SV lokal. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita matikan sesinya, ini nggak akan jalan. Oke, seperti itu kurang lebih untuk forwarding portnya menggunakan fitur SSH tunneling. Oke, nah selanjutnya biasanya kita harus aktifkan juga allow TCP forwarding dan gateway ports untuk di sisi SSH servernya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini beberapa command yang harus dikonfigurasi. Oke, di bawah. Nah ini. Jadi paling tidak kita harus mengaktifkan beberapa command allow TCP forwarding dan gateway ports-nya. Itu untuk SSH tunneling ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, fitur yang selanjutnya itu ada SSH X11 forwarding atau X11 forwarding. Jadi di sini untuk yang X11 ini dia digunakan biasanya untuk memungkinkan user itu mengakses aplikasi yang terinstall di sistem operasi Linux dengan tampilan GUI melalui kliennya, melalui SSH protokol. Yang terpenting itu di SSH config kita harus mengaktifkan perintah X11 forwarding-nya. Nah, kemudian kalau untuk yang di klien bukan menggunakan Linux desktop, kita bisa gunakan SSH -x kemudian ke usernya. Baru kita bisa buka perintahnya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan klien berbasis Windows, nah di sini kita bisa gunakan beberapa aplikasi untuk remote SSH-nya menggunakan PATI dan Xmin X server. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ya tadi sudah untuk yang di SSH servernya sudah diaktifkan X11 forwarding-nya. Nah, selanjutnya di sisi klien kita coba melakukan remote 10 30 200 titik 12 dia. Saya lupa. Oke, 12.
Nah, di sini kita buka SSH dan X11. Jangan lupa ini diaktifkan untuk enable X11 forwarding-nya. Oke, selanjutnya kita open. Login ke usernya. Nah, di sini di aplikasi ini cukup dibuka aplikasinya, misalkan tadi XIS. XIS ya. Ya. Nah, ini sudah bisa kita jalankan di Windows, di Ya. Lion. Nah, ini aplikasi jadi berjalan di si servernya. Ya, Nah, ini jadi mendapatkan aplikasinya jadi yang kerja di server sana, tapi tampilan GUI-nya di kita gitu. ya. Ya, Ini gitu ya fitur maksudnya. X11 forwarding-nya. Ya, ya. X11. Jadi di sisi SSH config itu pakai X11 forwarding, dari sisi kita juga harus connect dengan X11 forwarding ya. Iya. Ya. Coba pakai software yang lain, Xcalc gitu misalkan. Oke, Xcalc. Jadi kita Ya, aktifkan Xcalc. Calc. Nah, Nah, ini sama bisa juga ya. Nah, gitu. sama. Jadi kita lakukan kalkulasi yang kerja di sana, tapi tampilannya di sini gitu. Oke. Oke. Nah, jadi rekan-rekan, ya ini sangat berguna sekali ya. Kalau misalkan kita install software di Unix ya, mau di FreeBSD atau apa, yang dimana dia memerlukan GUI ya. Nah, jadi contoh misalkan dulu kita install Oracle di Red Hat Linux ya. Nah, kalau install Oracle itu kan dia perlu GUI ya, di Solaris ya. Dia perlu GUI kan gitu, kita harus mencet apa-apa gitu. Nah, ini salah satunya kita bisa pakai kayak gini ya, X11 forwarding. Oke, silakan lanjut, Mas. Oke. Nah, Selanjutnya selanjutnya apa ya? Oh, ya telnet ya. SSH dan telnet. Mana nih? Ya. Ini kita Ya, pakai protokol analyzer ya. iya, menggunakan Wireshark. Jadi setelah kita coba ternyata seperti ini hasilnya. Nah, untuk telnet dia bisa kita bilang unencrypted, jadi tidak dienkripsi. Jadi ketika kita remote server menggunakan telnet, begitu kita scan, dia akan terlihat dengan jelas usernya apa yang dimasukkan dan passwordnya apa. Jadi ini sangat tidak direkomendasikan ketika kita melakukan remote server menggunakan telnet. Nah, ketika kita menggunakan protokol SSH, ini semuanya dienkripsi. Jadi seperti itu Ya. untuk Jadi SSH kecuali koneksinya. beberapa ini ya. Ya pada saat SSH untuk bagian header awal tuh memang plain text ya. Kita bisa Iya. lihat tuh algoritma enkripsi yang sebagai pilihan gitu. Nanti setelah itu dipilih, nah baru kemudian dienkripsi itu filenya. Jadi pada saat inisialisasi beberapa teks itu bisa kelihatan itu. Tapi Iya. nggak semua gitu. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya ada lagi protokol SCP atau Secure SCP Copy ya. Protocol, di mana ini merupakan bagian dari service OpenSSH. Nah, di sini kita bisa melakukan transfer file antar Linux dengan menggunakan protokol SSH. Jadi misalkan, oke, ini saya close dulu. Oke, misalkan antara SV1 dan SV2 kita mau melakukan transfer file, itu bisa. Oke. Oke, kita misalkan echo test copy ke file test.txt. Nah, misalkan kita mau mengcopy teks ini dari lokal user ke remote user ke SP2. Kita gunakan perintah scp, standarnya kita gunakan scp file yang mau di-copy dari lokal ke remote dengan perintah 101.2 seperti ini. Nah, tinggal nanti di enter dia akan melakukan copy. Nah, tadi kan untuk yang di SV2 saya sudah ganti portnya menggunakan custom port. Jadi kita bisa tambahkan custom portnya 2222. Oke. Sebentar.
Kalau nggak salah ini seperti ini. Oh, salah. Jadi di sini kita juga harus definisikan direktori mana dia mau disimpan dari si remote servernya. Misalkan kita taruh di home underscore user. Oke, ini P-nya dia menggunakan P besar kalau di SCP. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah, isinya sama dengan yang di copy di user dengan server 1 atau SP1. Nah, jadi ini perintahnya, kalau kita melakukan copy dari remote user ke lokal itu dia sebaliknya dari yang kita definisikan remote user at remote hostnya, misalkan IP SSH servernya berapa, file yang mau di copy ke arah mana, lalu home lokalnya kita mau simpan kemana. Jadi kebalikannya kalau misalkan kita mau melakukan transfer file dari remote user ke local user. Kalau yang tadi yang kita praktekkan kan itu kita melakukan copy dari local file atau local user ke remote user. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk SSH connection tipsnya, jadi biasanya kita bisa melakukan beberapa konfigurasi jika dibutuhkan. Misalkan secara default kan dia SSH biasanya menggunakan DNS lookup, reverse DNS lookup. Jadi untuk melakukan SSH koneksi. Nah, untuk mendisable-nya kita bisa gunakan use DNS no pada SSH config. Jadi ini di sisi server ya? Iya. Nah, di sisi server kita aktifkan use DNS no gitu ya. Jadi dia nggak perlu mencari DNS lookup untuk ketika si kliennya mencoba connect. Nah, selanjutnya ada lagi nih SSH compression untuk penggunaan bandwidth yang rendah. Biasanya misalkan kita punya link tapi kok padat yang kita mau koneksi ke server, itu kita bisa lebih irit bandwidth ketika melakukan remote menggunakan SSH compression. Itu ada beberapa opsi. Biasanya kalau di server kita bisa aktifkan compression yes, atau yang simple gitu dari user kita cukup gunakan command -c lalu ke remote user. Oke, jadi cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak ya, Mas Taufik. Ya, silakan bagi teman-teman jika ada yang mau ditanyakan ya. Ini menurut saya bagus sekali ya, ya materinya itu. Ya, tentang feature dari SSH ya. Jadi ternyata SSH itu bukan hanya buat ini saja, bukan hanya buat bukan untuk remote connect saja, tetapi dia bisa ada fungsi lain seperti tunneling juga macam-macam dia gitu. Oke, baik rekan-rekan sekalian, ini sebagai akhir ya, saya mau copy dulu ya info dari admin ya bahwa ya ada di sini. Jadi kita punya ada feedback, silakan ada di situ ya, diisi, URL-nya ada di sana. Kemudian events itu akan ada di sini ya. Oke. Ya, event nanti akan ditaruh di sini ya. Event akan ada di schedule ya. Jadi untuk ke depan itu kita akan ya ini monthly. Nah, jadi nanti ke depan akan ada, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 9 ya. Itu oh ya, ini tanggal 9 collaboration webinar. Nah, terus nanti ya ini sekarang tanggal 9. Nah, nanti akan ada training network fundamental. Hari Kamis nanti ada webinar ya, troubleshooting layer 2, ada webinar lagi machine learning. Terus nanti ada webinar lagi. Jadi ini webinar hari Kamis, dan setiap hari Selasa juga ada webinar. Nah, minggu depan nanti ada collaboration webinar. Ini nggak kelihatan di sini. Ya, sisanya kita akan ada workshop ya, workshop MPLS, terus Python Essential, SQL, MTCNA ini buat training ya.
Terus ya itu nanti bisa lihat November, terus untuk jadwal Desember, ya nanti bisa lihat ada training Python dan lain-lain ya. Jadi intinya hari Selasa dan Kamis tuh ada jadwal webinar ya. Jadwalnya ada di sana. Ini nggak kelihatan sih. Nanti diklik dulu baru kelihatan. Oh, ada Django ya. Nah. Oke, seperti itu. Nah, terus itu jadwal. Nah, nanti kalau yang sudah selesai ya, itu nanti kita akan tulis di sini di gallery ya. Jadi ini setiap kali ada webinar, rekamannya kita taruh di gallery ya. Nah, gitu. Contoh yang kemarin itu up and running DNS ini sudah ada belum ya? Ya ini bla bla bla. Nah, ini slide-nya ada di sini ya. Oh, harusnya ada 2 slide-nya. Ya, recording ada di sini ya, sekalian foto-foto juga. Oke. Oke, nanti saya tambahin ya. Harusnya ada 2 ya slide-nya ya dari Mas Taufik juga nih. Mungkin adminnya lupa. Oke, begitu ya rekan-rekan. Ya, terima kasih banyak ya. Di Mikrotik apakah Bapak diimplementasi di Mikrotik? Ya, jadi Mikrotik itu ada SSH service-nya juga ya, dan kita bisa copy key di sana gitu ya. Oke, ya, saya tidak tahu feature SSH apa saja yang sudah diimplementasikan oleh Mikrotik ya, karena belum tentu semua. Nah, ini ya pas events ya, tuh, bisa lihat. Oh, ini banyak banget ya. Soalnya tiap minggu pasti ada webinar. Semuanya taruh di sini. Oke, ya, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi Facebook available, kemudian slide ada di slide share ya. Tapi kalau nggak pingin langsung ke slide share ngobok-ngobok di sana, bisa langsung ke sini aja ya, ke gallery. Terus Discord ya, Discord nih ada juga tapi bahasa Indonesia ya. Silakan di invite Discord-nya. Coba. Ya, invite ke Discord. Terus kalau teman-teman ke YouTube, yaitu ada channel GLC Networks. Ini dia. Jadi nanti semua rekaman ada di sini. Itu ya. Oke, begitu saja kira-kira. Ya, terima kasih banyak sekali lagi ya atas atensinya. Kita nanti akan ketemu lagi di webinar berikutnya pada hari Kamis. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak. Untuk hari Kamis nanti menggunakan bahasa Inggris ya. Gitu. Untuk hari Selasa biasanya bahasa Indonesia. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih dan ya saya ucapkan selamat malam. Tetap semangat dan ketemu lagi di webinar berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi dan selamat malam semua. Selamat malam, Pak.